Haleluya. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, saat ini kita buka hati dan kuasa Tuhan, kemuliaan Allah, kehidupan Allah menguasai kita, memenuhi hidup kita. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kaulah yang kupas selama hidup. Amin. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, berada kaulah segalanya, kaulah segalanya. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, amin, memuliakanmu, rajaku. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Engkau urapi setiap firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, dapat mengubahkan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara siap mendengarkan firman Tuhan. Saat kita membuka hati buat firman Tuhan, kita menyembah Dia, kita membuka hati buat sabda Tuhan, kehidupan Allah akan datang menguasai pikiran, menguasai hati kita, menguasai hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar tentang jangan menginginkan hal yang jahat. Nah, Rasul Paulus menegaskan pentingnya hidup yang sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Dia mendorong kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sama seperti kita, umat perjanjian lama, bangsa Israel, mereka setelah ditebus, sudah diselamatkan, sudah dibawa dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sebab itu mereka dituntut, didorong hidup, menjalani hidup dengan cara yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemberontakan dari bangsa Israel, hukuman-hukuman yang mereka terima menjadi contoh peringatan bagi kita agar kita menjalani hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kita menjauhi yang namanya dosa. 1 Korintus pasal 10 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya. Menginginkan hal yang jahat mendukakan hati Tuhan. Menginginkan hal yang jahat artinya sebuah emosi perasaan yang kuat yang menguasai, mengendalikan baik pikiran maupun hati seseorang. Sebuah keinginan untuk memuaskan daging, hawa nafsu di dalam diri manusia.
Yakobus mengingatkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 4 dan 5, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita harus waspada dengan keinginan-keinginan yang jahat, yang akan berkembang menjadi dosa. Dan kalau dosa itu dibiarkan dan kita terus bertekun di dalamnya, itu akan membuat kita mengalami maut, membawa kita kepada maut. Kita akan kehilangan keselamatan daripada Tuhan. Kita ingat sekali lagi bahwa bangsa Israel adalah umat milik Allah. Tapi sebagian besar dari mereka tewas di padang gurun. Inilah yang ingin Paulus tekankan pada kita, supaya kita waspada dengan keinginan-keinginan yang jahat. Mereka diberi makan dari surga, mana roti dari surga. Namun sayang, sebagian besar dari mereka menolak, bukannya bersyukur, bukannya bangga kepada Tuhan, bukannya bangga menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan. Mereka marah, mereka protes, mereka menggerutu, mereka minta daging. Saudara, keinginan mereka ini, keluhan mereka bukan sekedar sebuah perasaan bosan dengan makanan tertentu. Misalnya, kok hanya mana saja? Bukan. Tetapi, keinginan mereka didorong oleh satu hawa nafsu yang rakus di dalam diri mereka. Oleh keinginan jahat yang menguasai, mengendalikan mereka. Mereka mengikuti daging dan melawan Allah. Tidak ada penyerahan diri. Tidak ada penundukan. Tidak ada cinta kepada Allah di dalam diri mereka. Ketika Tuhan datangkan burung puyuh, mereka melampiaskan kerakusan mereka dan Tuhan memukul mereka mati dengan tulah. Kabar yang menyedihkan. Padahal mereka umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa baca nanti kisah ini dan bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 35. Ada contoh lain. Dalam bilangan pasal 16, baik Korah, Datan, Abiram, mereka haus akan kekuasaan. Mereka menghasut orang-orang yang berpengaruh di antara orang Israel untuk memberontak terhadap Musa dan Harun. Mereka ingin jadi pemimpin. Mereka ingin jadi kepala, tidak mau dipimpin. Tidak ada penundukan, tidak ada penyerahan pada kehendak Tuhan. Sebagai konsekuensinya, mereka ditelan oleh bumi dan sebagian lagi dihanguskan oleh api Tuhan karena bersungut-sungut. Saudara yang kasih Tuhan, keinginan yang jahat mengarahkan seseorang untuk melakukan segala cara demi meraih apa yang diinginkan, memuaskan daging mereka. Gak peduli apakah tindakan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Gak peduli dengan sabda Tuhan. Mereka sebal, mereka kesal dan mengeluh, bersungut-sungut. Mereka unjuk rasa. Mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa dan Harun, menyalahkan pemimpin gereja. Mereka menyembah berhala. Mereka berbuat cabul, melakukan percabulan dan perzinahan. Mereka mencobai Tuhan. Alkitab menyebut tentang keinginan daging, keinginan dosa, keinginan setan atau kehendak setan. Hal-hal ini merujuk pada yang namanya keinginan jahat yang mendukakan hati Tuhan. Sebagai orang percaya, firman Tuhan mengajarkan untuk kita meninggalkan keinginan yang jahat yang melawan Tuhan, yang membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Roma 6 ayat 12 firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Artinya kita harus mengendalikan pikiran kita. Artinya kita harus membiarkan pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh firman, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan jangan mengizinkan daging, hawa nafsu, hal-hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh dunia ini, yang ditunjukkan oleh setan, menguasai kita. Kita harus biarkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dikatakan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atas tubuhmu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara yang kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan,
kita adalah milik Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ada satu kehidupan yang kudus, yang mulia, yang indah, yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Kehidupan dalam atmosfer kekudusan, atmosfer iman, atmosfer surga. Sebab itu mari kita tinggal di dalam kehidupan yang demikian. Kita berjalan dalam naungan hadirat Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Mari kita menyerahkan pikiran kita, hati kita sepenuhnya dikuasai oleh firman Allah, dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari keinginan jahat yang mendukakan Tuhan, yang mendatangkan hukuman, seperti yang dialami oleh umat Israel dan perjanjian lama. Dalam Tuhan ada janji, ada pemeliharaan, ada janji berkat, ada pemeliharaan, ada perlindungan. Yang setuju katakan amin. Asal kita menjauhi yang jahat, menjauhi keinginan yang jahat, dan melakukan apa yang benar. Mari kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya, puji Tuhan. Sudah peringatan ini, contoh ini, biarlah kita perhatikan baik-baik. Mari tinggalkan yang jahat, jauhi keinginan yang jahat yang menentang kehendak Tuhan. Sama seperti bangsa Israel tadi, sudah saya katakan, mereka mengeluh, mereka sebal, mereka protes, mereka tidak pernah puas dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka ini selalu memuaskan, melampiaskan hawa nafsu mereka. Dalam diri mereka tidak ada cinta akan Tuhan, kasih akan Tuhan. Mereka berbuat cabul, berzina, menyembah berhala, mencobai Tuhan, dan melakukan segala dosa. Tuhan beri kesempatan mereka bertobat, mereka tidak mau bertobat. Akhirnya mereka gagal mencapai tanah perjanjian. Mereka mati konyol. Mereka binasa karena dosa-dosa mereka sendiri. Haleluya. Mari kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Serahkan pikiran kita, hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Kita bisa berjalan dalam keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menerima berkat Tuhan, perlindungan, kesembuhan, kuasa, pembelaan-pembelaan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah segala hanya, katakan dengan segenap hatimu, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang, haleluya, buka hati buat Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Izinkan Tuhan menguasai hati saudara, menguasai pikiran, menguasai hidup. Kalau Roh Kudus datang, kalau kau buka hati buat Dia bekerja, kalau kau beri kesempatan buat firman bekerja, maka hidupmu akan dikuasai oleh keinginan-keinginan yang benar, bukan keinginan yang jahat. Haleluya. Berjalanlah di dalam kehendak Tuhan, maka hidupmu akan diberkati, dan kau akan menikmati kuasa, berkat, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, kuduskan keinginan kami Tuhan.
Kuduskan hati kami, pikiran kami agar bisa selaras dengan kehendak-Mu, agar bisa sejalan dengan firman. Kami undang Roh Kudus membeban hati kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia. Biar Roh Kudus menjamah engkau saat ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Keinginan dosa kami akan patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Kau jamah Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu, jamah setiap kami saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, atmosfer kekudusan-Mu, kesucian-Mu memenuhi kami di dalam nama Yesus. Keluarga kami di dalam nama Yesus. Suami, anak-anak kami, istri kami dalam nama Yesus. Orang tua kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, Allah yang benar Tuhan. Kami percaya Kau memperhatikan orang-orang yang benar, yang berjalan dalam kehendak-Mu. Allah kami yang kudus, Allah kami yang benar. Haleluya. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Kiranya kasih, kuasa rahmat-Mu, pertolongan pembelaan-Mu selalu dicurahkan di nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan setia beribadah cari Tuhan. Amin.